Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Kedua kalinya salawat seiring salam tak lupa kita hanturkan kepada sang refonis kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan pada pagi hari ini. Oke, perkenalkan teman-teman yang belum kenal saya di sini uswatun hasanah, ya, selaku pembawa acara sekaligus pemateri pada pagi hari ini ya. Perkenalkan, sebelah saya ada Mbak Ayun yang akan mengisi pemateri tentang keuangan. Tentang kesekretariatan. Pengennya Mbak Ayun sih sebenarnya untuk megang keuangan. Gitu ya. Tanpa panjang kalimat saya, kita mulai aja karena waktu kita singkat. Kita akan membahas dua materi. Ada kesekretariatan dan ada keuangan. Di sini teman-teman nggak usah tegang. Kita di sini sama-sama belajar. Teman-teman belajar buat bagaimana caranya memanage keuangan, bagaimana teman-teman memanage administrasi, waktu atau UKM lah intinya gitu. Kita di sini sama-sama belajar. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, teman-teman ada permasalahan apa, nanti kita diskusi di sini. Kita di sini sama-sama belajar. Ingat ya, kita di sini sama-sama belajar. Baik. Langsung saja kepada Mbak Ayun, kami persilakan. Baik, kabarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi kesekretariatan dan juga administrasi bagi UKM. Nah, biasanya Nggak muncul ya? Oh, nggak muncul ya? Nah, biasanya terkait kesekretariatan itu banyak sekali membuat surat. Nah, surat apa sih yang sering dikeluarkan dari UKM? Yang pertama adalah surat undangan, yang kedua permohonan sambutan, yang ketiga permohonan peminjaman sarana dan juga prasarana, yang keempat permohonan izin kegiatan, surat permohonan tanda tangan sertifikat, dan juga surat permohonan tugas. Nah, terkait surat undangan ini berbeda dengan surat permohonan sambutan. Waktu yang dicantumkan pada surat undangan yang ditunjukkan kepada pimpinan universitas adalah waktu kapan beliau harus hadir, bukan ketika acara dimulai. Di surat ini juga wajib mencantumkan kontak person dan juga susunan acara. Terkait susunan acara, cukup mencantumkan tabel berupa waktu, durasi, dan juga keterangan. Tidak boleh ada PIC, serta tidak boleh mencantumkan persiapan panitia. Di susunan acara itu hanya dimulai dari ketika registrasi saja. Ini merupakan contoh surat undangan. Biasanya ada dua surat undangan yang mana ditujukan untuk pihak-pihak di LPKA, biasanya kepala LPKA ataupun kepala divisi minat dan bakat. Kalaupun misal di UKM terdapat kepanitiaan ketika penyelenggaraan kegiatan, nanti bisa di sini ditulis ketua panitia dan juga sekretaris panitia dan juga mengetahui ketua umum. Namun apabila di UKM tidak ada kepanitiaan, cukup ketua UKM dan juga sekretaris panitia. Nah, di sini ditulis juga nama lengkap. Nanti bisa dituliskan juga NIM ataupun nomor anggota UKM. Kemudian surat itu wajib dicetak dan juga ditandatangani basah. Kemudian cap itu ada di bagian sekretaris.
Terkait formatnya, ini ada kop seperti biasa kalian buat surat. Terus nomor surat itu biasanya ada nomor-nomor tertentu. Yang di paling depan itu nomor surat dikeluarkan. Kemudian kode, biasanya di UKM itu ada kode-kode tertentu. Terus ada bulan dan juga tahun. Jangan lupa mencantumkan juga tanggal surat. Kemudian kepadanya juga harus tepat, misal kepala, misal pimpinan universitas biasanya itu pakainya kepala bukan ketua. Biasanya kadang masih ada mahasiswa itu yang pakai ketua divisi minat bakat ataupun ketua LPKA. Jadi ditegaskan kali lagi kalau pimpinan itu biasanya pakainya kepala. Kemudian untuk kegiatan juga harus jelas. Misalkan ini dengan hormat sehubungan dengan adanya seminar bela negara tahun 2023. Jadi biasanya nama kegiatan itu di highlight, jadi biar kita tahu oh kegiatan apa sih ini, seperti itu. Kemudian harus dicantumkan juga ini apa hari, tanggal itu harus jelas, pukul, terus juga tempat itu juga harus jelas. Dan jangan lupa mencantumkan kontak person di bagian bawah sini. Selanjutnya, kalau misalkan nanti teman-teman ngirim undangan kepada rektor ataupun kepada pimpinan universitas selain LPKA, itu harus mengetahui kepala LPKA. Di sini nanti minta tanda tangan kepala LPKA. Nah, sebelum minta tanda tangan, kalian wajib minta paraf dulu ke Mas Angki untuk persetujuan bahwasanya kalian akan mengirimkan undangan. Gitu ya. Bisa dilanjut. Nah, yang kedua adalah permohonan sambutan. Ya, hampir sama, cuman kalau permohonan sambutan itu surat permohonan itu wajib untuk mengetahui kepala LPKA, karena biasanya permohonan sambutan itu dilakukan untuk pimpinan-pimpinan universitas. Terus dituliskan juga waktu pasti kapan pemimpin harus hadir, bukan waktu dimulainya acara. Contohnya, Pak Rektor diminta sambutan pukul 9, sedangkan waktu mulai acara adalah pukul 8, maka di surat tersebut dituliskan waktu kehadiran pukul 9. Masih sama, wajib mencantumkan kontak person dan susunan acara. Lampirkan juga susunan acara dan TOR untuk surat permohonan pembicara ataupun pemateri. Jadi misal kalian ingin mengajukan pemateri, itu biasanya wajib untuk memberikan TOR kegiatan. Nah, ini terkait contoh surat permohonan sambutan. Untuk masih sama formatnya untuk kepala LPKA ataupun pihak di LPKA, nanti formatnya seperti yang tadi, tidak perlu mengetahui kepala LPKA. Kalau untuk pimpinan universitas nanti harus mengetahui kepala LPKA. Terus selanjutnya permohonan peminjaman sarana dan prasarana. Nah, ini sering banget mahasiswa ataupun UKM itu memerlukan sarana dan prasarana yang ada di UNY. Biasanya seringkali kalian pinjem di LPKA, di sekretariat SAC. Nah, ini ketentuannya menuliskan waktu pengembalian dan juga waktu pengembalian untuk peminjaman alat pada surat. Jika meminjam ruangan di UNY, pastikan terlebih dahulu ruangan tersebut masih kosong, cek di Sibiru. Teman-teman udah tahu belum Sibiru? Bisa? Baik. Terus jika meminjam ruang sidang yang ada di SC, itu sistemnya bisa booking terlebih dahulu ke kantor SC untuk memastikan ruangan tersebut kosong. Jadi di ruangan SC itu kan ada tabel, nanti bisa dilihat di situ apakah ruangan tersebut kosong. Jika memang kosong, nanti teman-teman bisa menuliskan kegiatan dari UKM apa di situ untuk booking. Nanti suratnya bisa menyusul. Seperti itu. Terus mencantumkan kontak person itu juga wajib, dan juga melampirkan susunan acara pada surat peminjaman ruang. Ini contoh surat peminjaman ruang. Diperhatikan untuk ruang yang ada, ruang ataupun sarana prasarana yang dimiliki LPKA, biasanya yang ada di ruang sekretariat ataupun fasilitas sport center, itu kepadanya
Kepala Divisi Minat dan Bakat LPKA. Jadi bukan kepada Kepala LPKA UNY. Paham ya? Jadi diperhatikan untuk kepadanya. Terus juga formatnya masih sama. Untuk barang ataupun fasilitas yang dipinjam ke LPKA itu tidak perlu mengetahui Kepala LPKA. Namun apabila kalian meminjam untuk di luar LPKA, misal di unit lain ataupun di biro ataupun di lembaga lain, kalian wajib mengetahui Kepala LPKA. Jadi kami juga biar tahu terkait barang apa yang dipinjam. Mungkin misalkan kalian mau pinjam barang, terus ternyata kami tahu bahwasanya barang itu dipinjam bukan di biro A, harusnya ke biro B. Kami jadi lebih bisa merevisi surat kalian. Jadi baiknya ini harus mengetahui Kepala LPKA seperti itu. Terus terkait peminjaman barang itu juga sama. Itu barang harus dipastikan terlebih dahulu ada atau tidaknya melalui SC, ataupun kalian nanti bisa chat melalui admin. Jadi ketersediaan barang itu harus dipastikan sebelum kalian membuat surat. Terus untuk peminjaman fasilitas spot center juga sama, kalian harus memastikan booking jadwal. Ibaratnya misal kalian dari UKM mau pinjem gor kayak gitu, nanti boleh atau tidaknya dan terjadwal atau tidaknya nanti tergantung dari kami. Untuk booking kalian cukup booking dulu, nanti kalau misalkan ada tempat ataupun alat yang tersedia nanti kami ACC, habis itu kalian buat suratnya gitu ya. Ini contoh juga surat peminjaman ruang. Formatnya masih sama, kalaupun misalkan ruang yang di SC nanti kepadanya Kepala Divisi Minat dan Bakat. Kalaupun ruang yang keluar itu biasanya ruangan itu ada di Sibiru, itu untuk yang terhormatnya kepada Kepala Biro Umum dan K3L. Itu biasanya untuk ruang sidang ARB, untuk ruang-ruang yang ada di Sibiru. Bisa juga mungkin ruangan yang ada di Prodi ataupun ruangan yang ada di Pascasarjana itu nanti harus mengetahui Kepala LPKA. Selanjutnya adalah surat permohonan izin kegiatan. Nah, surat permohonan izin kegiatan ini dibuat untuk kegiatan yang dilaksanakan ketika hari Ahad atau tanggal merah dan kegiatan yang dilakukan di atas jam 21.30. Jadi teman-teman ketika melaksanakan kegiatan, terutama biasanya di hari Ahad kalian masih ada kegiatan, itu wajib membuat surat permohonan izin. Nah, surat permohonan izin ini ditujukan ke Kepala Biro Umum dan K3L dengan persetujuan Kepala LPKA. Setelah memperoleh Kepala LPKA, surat diantar ke BU untuk meminta ACC persetujuan kegiatan. Nah, pada surat juga wajib dicantumkan kontak person. Ini contohnya surat permohonan izin kegiatan. Misalnya, ini ada kegiatan pelatihan anggota baru unit kegiatan mahasiswa Minwa tahun 2023. Hari tanggalnya hari Minggu, terus pukulnya 8.30 sampai 12.00 di ruang sidang Student Center. Nah, di sini kalian harus meminta permohonan izin kegiatan ke BU. Nanti di sini kalian harus mencantumkan mengetahui Kepala LPKA. Jadi suratnya diproses sebelum hari H. Harus diproses sebelum hari H. Setelah ini mendapatkan tanda tangan, nanti kalian antar suratnya ke BU untuk ACC. Jadi biasanya kalau hari Minggu itu nanti bakal ditanyain oleh satpam, misalkan ruangannya dikunci ataupun kalian belum bisa masuk ke SC, nanti kan kalian harus minta kunci ke satpam. Nah, nanti kalian bawa surat ini untuk bisa dibukakan ruangannya, seperti itu. Lanjut lagi adalah surat permohonan tanda tangan sertifikat. Nah, biasanya tanda tangan sertifikat ini untuk misalkan kalian mengadakan kegiatan,
ada seminar ataupun kegiatan lain yang itu ada pematerinya. Nah, apabila sertifikat ditandatangani oleh pimpinan LPKA, maka nomor sertifikat itu berasal dari UKM. Jadi kalau misalkan kegiatan itu kalian cukup tanda tangannya di pihak LPKA, bisa yang sebelah kanan nanti dari ketua UKM ataupun ketua panitia, nanti yang di sebelah paling kiri itu bisa dari kepala LPKA. Pokoknya kalau sertifikat itu semakin ke kiri itu adalah jabatan semakin tinggi. Jadi misalkan kalian perlu dari LPKA, ya nanti pihak LPKA itu ditempatkan tanda tangannya di paling kiri. Kemudian apabila sertifikat ditandatangani oleh wakil rektor bidang kemahasiswaan, maka nomor sertifikat wajib dari LPKA. Nah, ini biasanya untuk sertifikat kepengurusan, nantinya biasanya untuk BPH itu boleh nanti kalian mengajukan sertifikat ditandatangani oleh Pak Faris. Nanti sertifikat yang ini formatnya Pak Faris adalah di bagian sebelah kiri dan juga kepala LPKA di bagian tengah. Kemudian di bagian sebelah kanan nanti bisa dari UKM seperti itu. Nah, sebelum sertifikatnya dicetak nanti harus dikonsultasikan ke sekretaris SAC untuk menghindari kekeliruan. Jadi sebelum kalian mencetak sertifikat itu wajib untuk bertanya apakah sertifikat ini ada revisi ataupun tidak gitu, dan juga pada surat harus melampirkan nama penerima sertifikat dan juga nomor sertifikat. Nah, ini ada juga contoh surat permohonan penandatanganan sertifikat. Kalau kepada kepala LPKA ini kalian tidak perlu mengetahui kepala LPKA, terus kalian juga harus mencantumkan daftar penerima sertifikat di bagian lampiran. Harus ada juga kontak personnya. Dan sebelum kalian mengirim surat ini, kalian wajib konsultasi terlebih dahulu. Sampai di sini paham ya? Lanjut. Permohonan surat tugas. Apabila anggota UKM mengikuti kompetisi atas kemauan individu sebagai perwakilan UKM, maka surat tugas dapat dibuat oleh UKM. Jadi misalkan dari UKM LPTH nanti akan lomba KORI misalkan. Nah, nanti secara individu itu bisa mengajukan surat tugas itu ke UKM. Jadi kalian dihimbau ya, ketika ada kompetisi ataupun lomba itu wajib membuat surat tugas. Entah itu dari penyelenggara diminta ataupun tidak diminta, tapi kalian wajib harus ada surat tugas. Minimal surat tugas dari UKM. Nah, apabila UKM mewakili universitas dalam suatu kompetisi, maka dapat mengajukan surat tugas melalui sekretaris SAC. Jadi nanti surat tugasnya dibuatkan oleh LPKA seperti itu. Kemudian detail surat permohonan harus jelas. Biasanya mencantumkan tabel berupa nama kegiatan, nama penyelenggara, nama tempat diselenggarakan kegiatan, dan juga kapan pelaksanaannya itu harus jelas pada surat. Kemudian melampirkan daftar nama mahasiswa yang mengikuti kompetisi termasuk official. Nah, daftar ini dikirimkan juga soft file berbentuk tabel dengan format Microsoft Word ke sekretaris SAC. Jadi kalau kalian mau mengajukan surat tugas, kalian harus komunikasi dengan sekretaris SAC, gitu ya. Ini adalah contoh permohonan surat tugas. Di sini sama formatnya, tidak harus mengetahui kepala LPKA, dan juga permohonan surat tugas itu harus ada daftar nama delegasi bagian lampiran, gitu. Terus juga yang di sini harus jelas kapan diselenggarakannya, pukul berapa, tempatnya juga di mana juga harus jelas. Seperti itu. Nah, kemudian terkait persyaratan mungkin
cukup itu. Nanti jika ada surat yang harus dikonsultasikan, nanti kalian bisa konsultasi ke sekretaris LPKA. Nanti bisa PC saya, nomornya nanti ada di grup SAC. Nah, sekarang kita akan membahas terkait format proposal kegiatan. Kalian ketika mengajukan kegiatan mesti wajib mengajukan proposal terlebih dahulu ketika kegiatan itu sudah di ACC dari Mas Angki. Jadi kalian ketika mau mengadakan kegiatan itu harus minta persetujuan dulu kepada Mas Angki, apakah kegiatan ini nantinya bakal di ACC ataupun tidak, itu nanti keputusan dari Mas Angki. Setelah itu kalian baru membuat proposal kegiatan. Nah, format proposal kegiatan itu yang pertama ada cover UKM, itu memuat judul kegiatan, terus logo dan juga tahun. Terus halaman pengesahan, bab 1 pendahuluan itu memuat latar belakang dan juga maksud dan tujuan. Bab 2 pelaksanaan memuat nama dan deskripsi kegiatan. Yang kedua penanggung jawab kegiatan dan susunan panitia pelaksana. Yang ketiga sasaran kegiatan. Yang keempat waktu dan tempat kegiatan. Yang kelima rincian anggaran belanja ataupun RAB. Kemudian bab 3 adalah hasil dan analisis, itu memuat output kegiatan. Dan terakhir bab 4 rencana tindak lanjut dilanjutkan dengan penutup. Nah, ini adalah format halaman pengesahan proposal kegiatan. Contohnya misal ini ada proposal kegiatan terkait Piala Raja Hamengkubuwono ke-10 Cup tahun akademik 2023-2024. Dikasih tanggal, tempat dan tanggal, yakni Yogyakarta 1 November 2023. Misal kalian ada kepanitiaan, ya nanti yang tanda tangan adalah ketua panitia, sekretaris panitia, mengetahui ketua UKM. Namun apabila tidak ada kepanitiaan, cukup ketua UKM, sekretaris UKM, dan mengetahui kepala divisi minat dan bakat. Jadi bukan kepala LPKA. Ini mengetahuinya kepala divisi minat dan bakat LPKA UNY. Nanti setelah itu kalian minta tanda tangan proposal itu ke Mas Angki. Nanti bisa WA terlebih dahulu untuk janjian ataupun nanti diarahkan untuk seperti apa oleh Mas Angki, gitu ya. Nah, terkait surat yang wajib mengetahui LPKA itu mohon diingat-ingat adalah surat peminjaman alat dan ruang ke biro ataupun lembaga lain, surat undangan dan atau permohonan sambutan dan atau membuka acara kepada pimpinan universitas, kemudian surat permohonan tanda tangan ke wakil rektor, surat pemberitahuan dan atau izin kegiatan, surat keluar universitas, misalkan surat permohonan penjagaan ataupun surat permohonan delegasi ke universitas lain, itu harus mengetahui kepala LPKA. Nah, ini terkait alur administrasi ketika surat harus mengetahui kepala LPKA. Jadi kalian harus buat surat dan juga dicetak, kemudian kalian tanda tangan basah dan juga cap UKM di bagian sekretaris. Selanjutnya kalian harus minta paraf kepada kepala divisi minat dan bakat, bisa WA terlebih dahulu kepada Mas Angki. Setelah itu jika sudah diparaf, kalian baru minta cap tanda tangan kepala LPKA di ARB lantai 3. Setelah itu scan dan juga surat siap dikirimkan ke unit yang dituju. Apakah alur ini udah dipahami? Nah, lanjut ya, ini ada alur peminjaman sarana dan prasarana untuk SAC. Jadi sarana dan prasarana SAC itu milik LPKA. Jadi tanyakan ketersediaan sarana dan prasarana melalui admin SAC atau secara langsung. Kemudian booking, buat surat kepada kepala divisi minat dan bakat LPKA, cetak surat, tanda tangan basah dan cap, surat diantar ke sekretariat SAC untuk konfirmasi fiksasi peminjaman. Nah, ini ada WA admin SAC untuk
untuk nantinya kalian tanya ataupun untuk booking ruangan ataupun sarana gitu ya. Nah, kalaupun keluar nanti yang membedakan kepadanya dan juga mengetahui kepala LPKA. Terkait surat menyurat mungkin cukup sekian. Ada juga ini alur pengajuan SK kepengurusan LM dan juga UKM, karena di sini adanya UKM. Nah, kemarin masih ada beberapa yang salah, jadi saya coba jelaskan lagi untuk nantinya bisa diingat-ingat dan juga diberitahu untuk periode selanjutnya. Yang pertama itu kalian harus membuat surat dan lampirkan sesuai contoh. Jadi di PDF ini sudah saya kirimkan ke grup SAC, nanti bisa dipelajari juga. Terus nanti sebelum dicetak itu suratnya harus dikomunikasikan ke Sekretaris Divisi Minat dan Bakat. Terus dokumen yang telah dibuat nanti di-upload melalui form. Terus cetak dokumen. Untuk dokumen itu ada 2 rangkap saja, jadi cetak dokumen 3 rangkap. Nah, yang 3 rangkap itu cukup suratnya, jadi suratnya 3 rangkap. Untuk lampirannya itu cukup 2 rangkap saja. 2 rangkap itu untuk rektor dan juga wakil rektor. Untuk yang kepala biro hukum nanti tidak perlu ada lampiran karena nantinya akan dikirim secara soft file kayak gitu. Terus harus menyerahkan 2 lengkap dokumen ke rektorat ketika sudah ditandatangani, serta menyerahkan tembusan ke biro hukum itu nanti secara online melalui saya. Terus apabila SK rektor sudah terbit, maka saya akan menghubungi. Kalau kemarin kita bagi SK itu di pelantikan, namun apabila ada yang telat itu SK ada di saya. Jadi kalau ada teman-teman yang belum mengambil SK, nanti bisa mengambil melalui saya di SC. Terus perwakilan UKM nantinya juga harus men-scan SK tersebut. Jadi misalkan SK tersebut bila hilang, ya kalian punya arsip, jadi kalian tidak harus minta secara terus-menerus ke LPKA gitu ya. Terkait kesekretariatan mungkin cukup sekian. Nanti apabila ada yang ditanyakan atau dikonsultasikan bisa disampaikan ataupun nanti bisa WA langsung ke saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, masih pada semangat ya. Jangan loyo, jangan ngantuk karena ini kita bahas terkait keuangan. Monggo yang ngantuk boleh banget ngambil kopi dulu. Udah disediakan kopi di E6 tadi. Terus mohon maaf nih, kami nggak bisa jalan karena ini kita record buat arsip teman-teman. Nanti siapa tahu ada yang tidak ikut, jadi teman-teman bisa lihat video kita. Oke, lanjut. Kita bahas terkait keuangan. Oke. Terlihat ya semua? Jangan ada yang ngantuk. Saya mohon jangan ada yang tertidur, jangan ada yang main HP dulu. Biar nanti kedepannya kita, karena ini masalah anggaran itu mencangkup keseluruhan kegiatan teman-teman. Jadi teman-teman harus paham terkait anggaran ini. Di sini kita mulai saja. Kita akan membahas skema anggaran periode 2023-2024 unit kegiatan mahasiswa dan lembaga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Poin-poin yang akan kita bahas di sini ada bagaimana penyusunan rencana anggaran belanja, alur pengajuan di SIM-OK, aturan pencairan anggaran belanja, aturan pengajuan dana rutin dan dana non-rutin, ada kebijakan khusus pencairan anggaran di universitas, format standar pelaporan keuangan, ketentuan perpajakan, format pelaporan pajak PPh 23, ketentuan laporan keuangan LM dan UKM, validasi laporan keuangan, contoh nota kwitansi, dan terakhir zero toleransi. Lanjut, kita di sini setelah teman-teman tadi ya sudah disampaikan sama Mas Angki, setelah teman-teman konsultasi acaranya dulu, teman-teman
kalau sudah di ACC sama Mas Anggi kegiatannya, teman-teman baru boleh ke saya. Makanya selama ini ketika teman-teman saya tanya belum ada ACC dari Mas Anggi untuk kegiatannya, teman-teman saya arahkan ke Mas Anggi untuk terlebih dahulu mengkonsultasikan acaranya. Setelah teman-teman di ACC acaranya, teman-teman baru ke saya untuk membuat RAB terlebih dahulu, lalu konsultasi ke saya. Nanti di kesekretariatan membuat proposalnya, bendahara bisa membuat RAB-nya. RAB itu rencana anggaran belanja. Di sini ada contoh tabel di mana RAB itu harus berbentuk seperti ini ya teman-teman. Untuk kode rekeningnya kalau di RAB tidak perlu, tidak apa-apa, tapi lebih baik ada. Nanti untuk misalkan nih teman-teman ada acara satu kegiatan, teman-teman mau kasih ada honorarium pemateri, honorarium moderator, honorarium MC atau honorarium operator, itu tuh teman-teman langsung saja bikinnya ke honorarium kegiatan, itu dijadikan satu. Terus nanti di nomor 2 teman-teman ada biaya makan dan minum, ya udah teman-teman kelompokin sesuai sama kebutuhannya. Misalkan ada konsumsi besar, ada snack, ada minum, itu dikelompokkan sesuai sama peruntukannya. Terus nanti ada bahan-bahan habis pakai. Di sini saya ada mencontohkan door prize ya teman-teman. Dan di sini tidak boleh digelondongkan, kita harus bikin ada berapa sih door prize yang harus kalian beli. Misalkan ada 14 PJS, ya udah teman-teman bikin per PJS-nya 50.000. Terus ada APK, ada biaya transportasi, disesuaikan sama peruntukannya. Di sini ada note ya teman-teman, pengajuan RAB kegiatan itu disertakan dengan proposal dan lembar pengesahan yang telah ditandatanganin. Tanda tangan proposal sudah dijelaskan sama Mbak Ain tadi. Kedua, ketika teman-teman ada kompetisi itu pasti di tempat kompetisinya ada melampirkan SK penyelenggara atau SK kompetisi atau proposal kompetisi. Nah, di situ teman-teman di SIMOK juga upload proposal tersebut. Jadi proposal teman-teman dan proposal dari tempat penyelenggara kompetisi itu digabungkan jadi satu, terus kalian upload di SIMOK gitu ya. Nah, banyak banget nih teman-teman yang sekarang masih bingung dengan alur pengajuan proposal di SIMOK. Karena masih baru ya. Di sini yang pertama alurnya teman-teman bisa klik kegiatan tahun 2023-2024 lalu pilih menu tambah. Oke, kelihatan ya nanti kalau di SIMOK ada. Terus teman-teman setelah ngeklik itu teman-teman bisa isi seluruh format yang kosong itu. Ada nama kegiatan, deskripsi kegiatan, laporan latar belakang, tujuan. Nah, kenapa di proposal itu kita cantumkan bab-bab tadi? Karena di SIMOK kita wajib mengisi ini gitu. Kemarin-kemarin teman-teman tidak ada output kegiatannya di proposal. Sekarang kita bikin ada output kegiatannya karena di SIMOK ada untuk penguploadan output kegiatan. Terus gini ya teman-teman, pastikan di SIMOK itu jangan ada tanda petiknya. Karena kalau misalkan ada tanda petik atau tanda yang dilarang di SIMOK, pasti teman-teman akan menemukan keeroran. Pasti kan, teman-teman itu sering banget kendalanya error ya, karena di situ teman-teman ada tanda petik itu akan membuat error. Lalu setelah teman-teman upload proposalnya tadi, nah di sini tadi kan ada kolom upload nih teman-teman. Nih kolom upload filenya itu wajib PDF. PDF-nya itu nggak boleh dari gambar terus di PDF-in. Itu juga keseringan bakalan error ya. Itu kemarin ada beberapa. Kalau misalkan Word ke PDF itu insya Allah nggak bakalan error gitu ya. Terus ada lalu klik tanda tambah di bagian pengajuan anggaran. Di situ untuk ngisi RAB-nya. Teman-teman bisa klik itu lalu muncul di nomor 4 itu sesuaikan RAB sama RAB yang ada di proposal teman-teman. Isi sampai komplit, sampai selesai gitu ya. Terus lanjut aturan pencairan anggaran LM dan UKM. Nah, anggaran teman-teman itu ada anggaran rutin dan non rutin. Anggaran rutin itu ada di SIMOK. Dan anggaran non rutin itu tidak ada di SIMOK karena anggaran rutin itu langsung ke WR. Jadi
teman-teman untuk anggaran rutin hanya memiliki 1 slot pengajuan anggaran rutin. Lalu teman-teman wajib menyelesaikan LPJ-nya dulu dan SPJ-nya, baru teman-teman bisa mengajukan kegiatan lagi. Untuk pengajuan anggaran rutin selambat-lambatnya itu yang tadi disampaikan Mas Aki kan 2 minggu. Nah, kita untuk meminimalisir teman-teman anggarannya turunnya biar cepat sebelum agendanya mulai, itu 3 minggu sampai 1 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan. Terus untuk anggaran non rutin, teman-teman bisa mengajukan maksimal 1 kali dalam 1 bulan. Itu pun kalau LPJ-nya sudah selesai. Ini jadi teman-teman punya slot 2 ya, rutin 1, non rutin 1 gitu ya. Terus untuk mengajukan anggaran non rutin menyelesaikan tunggakan maksimal 1 minggu setelah kegiatan terlaksana. Selanjutnya, periode pengajuan anggaran non rutin selambat-lambatnya 2 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan. Nih, kenapa kita bikin peraturan 2 bulan? Karena pengajuan anggaran non rutin itu lebih lama, alurnya juga lebih panjang. Nanti kita akan bahas. Selanjutnya ada alur pengajuan dan proses pencairan dana rutin ke UKM ya. Di sini kan teman-teman udah upload ke SIMOK nih. Nanti kan ada verifikasi dari tim SAC. Setelah ada verifikasi dari tim SAC, teman-teman baru mendapatkan persetujuan WR. Nanti di SIMOK itu kelihatan kalau ada persetujuan dari WR. Setelah disetujuin sama WR, baru nanti pengajuan anggaran akan saya lakukan. Setelah itu pencairan ke LPKA, baru nanti ke teman-teman gitu ya. Nah, kenapa anggaran non rutin sampai 2 bulan sebelum acara? Nah, karena ini teman-teman, anggarannya itu panjang untuk pengajuannya, dari verifikasi dari LPKA, verifikasi ke WR, nanti yang mengajukan itu WR karena anggarannya anggaran WR gitu ya. Pengajuan anggaran WR ke keuangan, terus nanti pencairan juga tetap ke WR dulu karena anggarannya anggaran WR. Terus nanti ada pencairan anggaran ke LPKA, baru ke UKM, gitu. Nah, di sini ada kebijakan khusus pencairan anggaran di universitas. Bisa teman-teman perhatikan, pencairan anggaran dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan. Jadi ada di tanggal 5 dan tanggal 20. Dan itu tanggal 5 dan tanggal 20 itu baru keuangan transfer ke LPKA. Jadi kan butuh nanti penarikannya dulu, baru nanti saya ke teman-teman gitu ya. Makanya sering banget agak molor, mungkin di tanggal 6, 7, 8 baru bisa kita kasihkan. Tapi untuk pencairan dari universitas itu udah pasti tanggal 5 dan tanggal 20. Selanjutnya pencairan tanggal 5. Jadi teman-teman kalau misalkan kalian mau turun anggaran di awal bulan, itu tuh teman-teman harus mengajukan proposal pas tanggal 16 sampai tanggal 26 gitu ya. Sebenarnya teman-teman tuh boleh ngajuin proposal di SIMOK kapan saja, tapi proses verifikasinya akan saya ikutin dengan peraturan yang ada di universitas gitu. Nanti kalau misalkan pencairannya di tanggal 20 ya teman-teman harus udah upload di SIMOK sebelum tanggal 2 sampai tanggal 11. Lalu di sini ada kebijakan khusus ya teman-teman. Di bulan September hanya 1 kali pencairan karena universitas itu kan harus menyetorkan pajak, harus menyetorkan laporan keuangan ke pemerintah ya. Jadi teman-teman hanya punya waktu 1 kali pencairan dalam bulan Desember. Pencairan anggaran sebelum bulan Desember wajib menyerahkan LPJ maksimal tanggal 24 Desember gitu ya. Terus pengajuan anggaran berikutnya dapat dilakukan setelah sebelumnya mendapat verifikasi dari LKA. Jadi teman-teman ketika sudah melaporkan LPJ ke saya itu harus merekap teman-teman. Enggak semata-mata LPJ ke saya itu selesai, itu enggak. Makanya kenapa saya cerewet masalah terkait anggaran, karena sistemnya panjang. Kita harus upload ke sistemnya LKA dulu. Yang bisa akses sistemnya LKA itu tuh hanya lembaga-lembaga terkait, unit-unit terkait, prodi-prodi terkait saja. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan saya cerewet, mohon maaf ya, karena emang ini ya panjang banget untuk masalah keuangan itu. Terus batas akhir periode pencairan anggaran itu tanggal 20 Agustus tahun 2024.
Nah, teman-teman bisa ngajuin sebelum tanggal itu karena cairnya di tanggal itu gitu ya. Batas akhir periode penyerahan SPJ itu tanggal 31 Agustus 2024. Terus di sini ada format standar pelaporan SPJ keuangan. Jadi tolong diperhatikan sangat-sangat. Di sini banyak banget yang keliru, kadang susah membedakan antara RAB dan SPJ. SPJ ini ada 2 rekapan. Yang pertama ada rekapan rincian, yang kedua ada rekapan SPJ per mata rekening. Jadi di rekapan rincian ini ada misalkan nih contohnya biaya fotokopi. Ya udah teman-teman nota-nota yang ada jasa fotokopinya teman-teman masukin ke rekening fotokopi. Dan masukinnya itu sesuai sama nota-notanya, bukan rinci-rincian yang ada di nota. Misalkan nih di notanya ada 2 rincian, berarti yang dimasukkan ya udah totalnya saja. Yang ditulis di rekeningnya salah satu saja. Lebih baik yang di awal notanya, gitu ya. Makan dan minum pun sama. Nanti masuknya makan minum semua, jadinya harus sesuai sama peruntukannya. Lalu setelah teman-teman merekap rinciannya, teman-teman harus rekap SPJ-nya. Rekap SPJ itu semua total biaya. Misalkan nih ada biaya fotokopi habisnya 100.000, ya udah ditulisnya 100.000. Biaya makan habisnya 400, teman-teman tulisnya 400, gitu ya. Dan pastikan di honorarium itu ada pajak. Nah, kenapa ada bruto, ada pajak, ada neto? Itu tuh terkhusus untuk barang-barang yang sewa sama sama honorarium. Sama honorarium. Misalkan nih honorarium kalian di RAP 250, yang dikasih jangan 250 ya teman-teman. Karena kebijakan di universitas ini barang siapa yang menerima uang di universitas ya wajib potong pajak. Nanti kita akan bahas pajaknya. Jadi nanti pajaknya ada 12.500, yang dikasih ke pematerinya berarti ada 237.500 itu ya. Lanjut, ini ada ketentuan perpajakan ya. Ini sering banget teman-teman keliru. Pastikan untuk teman-teman ketika sewa-sewa tanya dulu ke tempatnya bersedia atau tidak dimintain NPWP atau KTP. Kalau misalkan mereka semua setuju dimintain, baru teman-teman deal-dealan belanja di sana, sewa di sana. Tetapi kalau enggak, teman-teman cari yang baru, cari tempat baru. Karena gini, kebijakan di universitas ini tidak ada toleransi ketika kita cetak, ketika kita sewa-sewa, kita wajib membayar pajak. Untuk sewa gedung itu pajaknya 10%. Mau NPWP, mau non NPWP itu 10%. Beda lagi nih, misalkan nih teman-teman tempatnya sudah membayarkan pajak, jadi teman-teman nggak perlu buat bayar pajak ke UNIF, tapi dengan syarat ada faktur pajak yang dikeluarkan dari tempat persewaannya, gitu ya. Terus untuk sewa harta itu kalau NPWP 2%, kalau non NPWP itu 4%. Sewa harta itu ada mobil, tenda, kursi dan lain-lain. Terus ada biaya jasa. Jasa itu kayak misalkan nih teman-teman, ternyata sekarang lebih ketat banner. Kalau misalkan di nota dan di tabel SPJ kalian ada tulisan banner, itu kan pasti cetak ya, itu pasti kena pajak. Kalau dulu masih ada toleransi, ketika kita masukkan ke biaya fotokopi, pajak itu nggak ada. Tapi sekarang keuangan lebih detail untuk memeriksanya. Jadi kalau misalkan teman-teman cetak banner, cetak foto gitu-gitu, teman-teman wajib memasukkannya ke biaya cetak dan kena pajak. Pajaknya ada 2% dan 4%. 2% ketika pakai NPWP, 4% ketika pakai KTP. Selanjutnya ada biaya jasa atas nama pribadi. Misalkan teman-teman minta tolong sama temannya nih untuk desain foto, desain banner, backdrop gitu-gitu, kalian mau ngasih honor, ya nggak apa-apa, tapi mintain kalau misalkan punya NPWP ya 2%, kalau tanpa NPWP itu 5%. Honorarium dosen itu 15-30%, beda ya. Setiap teman-teman mau ngasih HR ke dosen, wajib tanya ke saya dulu buat tahu berapa pajak yang akan dipotong buat dosen tersebut, karena dosen-dosen itu berbeda pajaknya.
Honorarium tendik 5%, non tendik itu 5%, luar UMY 5%. Honorarium WNA warga negara asing itu 20%. Di sini ada pelaporan pajak PPh 23. Tadi kan di awal pajak honorarium. Pajak honorarium itu PPh 21. Kalau PPh 21 nggak perlu ada tabel pajak ini. Tapi kalau misalkan PPh 23 itu wajib ada tabel pajak ini. Makanya tadi kenapa saya minta buat ambil KTP atau NPWP-nya. Misalkan teman-teman ada sewa mobil. Di sini kalau misalkan teman-teman pakai KTP, yang paling atas itu kan KTP. Teman-teman akan kena potongan pajak 4%. Tabelnya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman pakai NPWP, potongan pajaknya 2%. Gitu ya. Nanti untuk lampiran di RAB, pastikan kalau sewa sama honorarium itu udah termasuk pajak. Seluruh pelaporan keuangan yang mengandung pajak PPh 21 dan PPh 23 wajib menyertakan fotokopi atau NPWP yang dilampirkan bersama dengan format rekapan pajak. Nah, tadi saya bilang, setelah teman-teman bikin laporan kirim ke saya akan upload ke sini teman-teman. Ada namanya sistem keuangan pertanggungjawaban lembaga. Jadi LPJ-nya teman-teman saya upload ke sini setelah dapat persetujuan. Nih, di atas itu kan ada disetujui, di bawah juga ada disetujui. Yang satu disetujui BPM, yang satu disetujui keuangan. Setelah dapat dua-duanya ini, teman-teman baru bisa mengajukan kegiatan rutinnya lagi. Gitu ya. Nah, di sini ada ketentuan laporan keuangan LM dan UKM. Rekening biaya yang mengandung PPh 21, PPh 23, PPN, sertakan pajaknya itu direkap seperti yang tadi. Pajak tidak boleh di gross up. Gini, banyak banget teman-teman yang saya temukan, misalkan teman-teman mau ngasih HR 500.000 bersih ke teman-teman, bikin 555.550 rupiah, itu nggak boleh, itu namanya di gross up. 3 angka di belakang titik itu tuh namanya gross up. Jadi itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan PPh 23, misalkan nih ternyata tempat persewaannya harganya 1 juta. Nanti kalian brutonya 1.111.100 rupiah, itu boleh. Karena kalau sewa itu kan kita bukan kemauan kita ya kita bayar berapa, tapi kan kalau pemateri kan kemauan kita membayar berapa, persetujuan antar dua belah pihak. Kalau ini kan persetujuannya antara yang tempat persewaannya. Terus tanda tangan penerima honor tidak boleh diatasnamakan. Jadi kalau misalkan pematerinya ada di Gunung Kidul, kalian malas mau ke mana, ya udah ditransfer aja. Nanti kwitansinya ditulis transfer lalu sertakan bukti transfer, gitu ya. Jangan ditandatanganin atas nama kalian. Rincian SPC diurutkan sesuai dengan bukti kwitansi. Nah, rekapan yang ada di tabel awal tadi itu tuh untuk nempel notanya sesuaikan sama tabel-tabel yang sudah teman-teman buat. Jadi nanti misalkan fotokopi, ya udah satu halaman itu buat fotokopi semua. Misalkan nanti teman-teman ada yang biaya makan, ya udah satu halaman itu biaya makan semua. Jadi antara fotokopi biaya makan itu jangan digabungkan di satu halaman. Itu dibedakan halamannya untuk penempelan notanya. Rincian SPC tidak boleh digelondongkan. Yang tadi ya, rincian itu harus direkap satu-satu. Jika dalam satu anggaran terdapat beberapa kegiatan, maka SPC tetap dikelompokkan sesuai biaya, tidak boleh dikelompokkan per kegiatan. Misal, ada beberapa saya temukan teman-teman itu kegiatannya dalam 1 bulan mau 2 kali kegiatan, itu boleh, asalkan pengajuannya bareng. Nanti turunnya juga bareng, karena kalau pengajuannya bareng, turunnya bareng anggarannya. Dengan maksimal kegiatan 1 bulan, maksudnya dekat ya. Kalau misalkan nih kalian kegiatan Januari, lalu nanti di Juni, itu kan jauh banget. Misalkan sama-sama di Januari, itu boleh 2 proposal diajukan. Nah nanti untuk penulisan di SPC-nya, tetap nota-notanya diperuntukkan sesuai sama makan-makan, minum-minum, gitu-gitu. Fotokopi, jangan dibedakan per kegiatan, tapi dijadikan satu. Paham ya? Sampai sini paham?
Oke, terus selanjutnya top up dana ke plafon jual beli tidak dapat di SPJ-kan. Jadi gini, misalkan teman-teman mau belanja di Shopee ya, kalian top up itu nggak boleh. Jadi yang boleh di LPJ-kan itu fakturnya, faktur dari kwitansi belanja kalian ya. Terus ada setiap pembelian di plafon jual beli wajib menyertakan bukti pembayaran atau bukti transfer, gitu ya. Kayak tadi, kalian cuma ngasih nota top up tok itu nggak boleh, tapi wajib disertakan sama fakturnya dan bukti pembayarannya kalau belanjanya online. Biaya perjalanan dinas atau dalam kurungnya ada kompetisi sama Rakornas wajib menyertakan undangan, surat tugas, dan surat perintah perjalanan dinas yang distempel oleh pihak penyelenggara. Jadi kalau misalkan ada kompetisi-kompetisi gitu, sebenarnya teman-teman wajib ada di lampirannya menyertakan surat undangan, surat tugas. Kenapa tadi Mbak Ayun bilang teman-teman wajib membuat surat tugas, baik mau minta LPKA atau ke teman-teman bikin sendiri, karena di laporan itu wajib ada surat tugasnya gitu. Terus terakhir ada laporan kegiatan berbentuk hard file beserta nota asli, bukan nota fotokopi. Nota asli itu diserahkan ke saya di SC, ke Bendahara Divisi Minat dan Bakat. Lalu nanti teman-teman bisa upload soft filenya ke emailnya LPKA atau emailnya Minat Bakat, atau bisa ke WA saya, WA Bendahara Divisi Minat dan Bakat. Lebih baik ke WA saya ya, gitu. Di sini ada validasi laporan keuangan LM dan UKM, validasi laporan kegiatan. Nah, sesuaikan susunan laporan kegiatan dengan aturan yang berlaku di universitas. Lalu validasi laporan keuangan itu ada aspek nota asli dengan cat, nota wajib disusun dan dikelompokkan sesuai dengan mata rekening yang berlaku. Terus sesuaikan perhitungan pajak dengan aturan yang berlaku di universitas. Tadi di atas sudah saya jelaskan. Untuk validasi laporan semua sudah saya jelaskan di atas tadi ya. Jadi teman-teman nanti bisa mulai dengan baik untuk pelaporan keuangannya. Nah, di sini ada contoh kwitansi yang boleh dan tidak boleh di LPJ-kan. Nah, kwitansi ini sebenarnya tidak bermasalah untuk kita LPJ-kan, tapi tidak akan sah ketika tidak ada boarding pass, teman-teman. Karena kalau misalkan nih kalian beli tiket tapi nggak ada boarding pass-nya, berarti nanti kita bisa menilai kalau teman-teman nggak jadi berangkat. Tapi kalau misalkan ada boarding pass-nya, teman-teman pasti udah berangkat gitu. Ditambah nanti kalau misalkan kalian belinya online ya, pasti ada bukti transfernya. Bukti transfernya itu dilampirkan juga. Jadi kalau misalkan teman-teman beli tiket online, itu wajib ada kwitansi dari online-nya, terus boarding pass sama bukti pembayarannya, transfernya itu, gitu ya. Terus di sini nih, yang saya maksud bukti transfer seperti ini yang dilampirkan, gitu ya. Nah, di sini nih teman-teman, ini kan sama-sama ngeprint ya, tapi kebijakan dari kampus itu tidak boleh notanya putihan kayak gini. Kalau nota putihan kayak gini kan bisa sewayah-wayah tuh ya, teman-teman memalsukan. Jadi nota itu wajib berkop dan bercap atau salah satu, boleh bercap. Nah, boleh bercap, yang atas kan bercap, yang bawah berkop, boleh salah satu. Yang kanan itu nggak boleh. Walaupun nih teman-teman, ada yang warna biru. Nah, yang warna biru yang paling ujung itu sebenarnya kan valid-valid aja ya, karena itu tempat dari tempatnya. Cuman kan kalau dari tempatnya itu biasanya ada yang putihnya. Kalau yang lembar kedua ketiganya itu ditolak sama kawan, pasti nanti dikembalikan, teman-teman suruh nyari yang baru atau ngambil yang lama. Nah, di sini yang aku bilang tadi nggak boleh di gross up. Yang diperbolehkan itu honorarium yang 500 dipotong pajak. Tapi ketika teman-teman meng-gross up kan honorarium di gross up jadi 526 unit, itu tidak boleh. Gitu ya. Di sini ada zero toleransi.
Jadi teman-teman, untuk masalah keuangan ini nggak ada toleransi sama sekali. Di sini ada pengajuan anggaran, penggelembungan anggaran, misalkan ya itu sering banget kan kayak RAB kita potong itu karena kan kadang kita tahu harganya nggak segitu, kita potong, itu kan penggelembungan ya. Soalnya takutnya nanti rencana anggaran kalian sama LPJ kalian nggak sesuai, nanti dipertanyakan, makanya kita sering banget, makanya teman-teman disuruh konsultasi ke saya buat tidak adanya penggelembungan anggaran, pengalihan anggaran dari belanja ke honor. Nah, ini peraturan yang terbaru. Jadi teman-teman gini, teman-teman itu ada namanya biaya bahan habis pakai, makan, sama biaya fotokopi, itu namanya non pegawai. Itu namanya apa ya namanya ya, anggaran non pegawai. Kalau misalkan anggaran pegawai itu tuh yang namanya honorarium, gitu ya. Misalkan teman-teman di RAB ada ngajuin buat honorarium, misalkan 500.000, terus ada uang makan 500.000. Uang makan teman-teman buat honorarium itu nggak boleh. Yang kalau misalkan honorarium keluar itu juga nggak boleh. Jadi kalau misalkan teman-teman udah ngajuin 200.000 buat 500.000 buat honor, 500.000 buat konsumsi, ya udah notanya sesuaikan sama RAB tersebut. Nggak boleh dialihkan lagi sekarang. Tetapi ini kalau misalkan nih mentok-mentoknya yang honorarium keluar buat makan, itu boleh. Tapi kalau yang makan masuk ke honorarium itu sama sekali nggak ada toleransi. Paham ya? Di sini paham? Nah, terus dicatat ya teman-teman. Anggaran teman-teman seluruh UKM itu 30% dari total anggaran rutin, 30%-nya untuk honorarium. Jadi teman-teman nggak boleh lagi ngeluarin HR lebih dari 30% dari anggaran rutin UKM. Paham ya? Paham nggak? Nggak. Misalkan nih teman-teman kan di SIM Oke udah kelihatan ya, anggaran rutinnya itu misalkan 10 juta, 30% dari 10 juta itu kan 3 juta. 3 juta itu buat 1 tahun untuk honorarium. Paham? Yang 70%-nya untuk non pegawai. Non pegawai itu ya makan, ya minum, ya fotokopi gitu. Paham? Nah, soalnya nanti beda ya sama yang non rutin. Ini saya jelasin yang rutin dulu. Gitu. Paham ya? Oke, lanjut. Kedua ada manipulasi dokumen atau SPJ. Nah, dokumen atau kwitansi palsu itu nggak boleh, transaksi atau pengeluaran fiktif itu nggak boleh, tanda tangan palsu nggak boleh, cap palsu nggak boleh, double SPJ itu juga nggak boleh. Misalkan kalian ada nota di LPJ kan 2 kali, itu nggak boleh. Biasanya kan kalau nota-nota yang biru tadi kan dobelannya banyak, yang contoh yang nota biru yang di sini tadi itu kan biasanya dobelannya banyak, makanya yang dibolehkan yang putih karena takutnya nanti teman-teman double meng-SPJ-kannya. Oke. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf nih. Boleh banget teman-teman untuk kita sharing, kita belajar bareng. Monggo teman-teman yang ingin bertanya, kami di sini punya door prize buat teman-teman. Penanya kedua, dua penanya pertama tentang kebendaharaan akan kami berikan door prize, 2 penanya tentang kesekretariatan akan kami berikan door prize. Monggo teman-teman yang ingin bertanya silakan. Yang ngacung dari apa, bendahara atau sekretaris? Sekretaris? Bendahara? Oh iya, boleh. Yang sekretaris dulu mungkin Mbak siapa? Sekretaris? Saya Mbak.
Oke, jadi pertanyaan yang pertama itu terkait dengan kepada JTH. Kalau misalnya kita meminjam yang di Sibiru, itu kan kalau misalnya tadi Mbaknya bilang untuk untuk ke Sibiru itu biro umum sama K3L kan ya. Tapi kalau di contohnya sendiri yang ada di PowerPoint itu tuh ke biro humas dan protokol untuk peminjaman ARB. Jadi yang betul itu apakah ke biro humas dan protokol atau biro umum dan K3L? Lalu pertanyaan yang kedua, untuk surat permohonan yang tadi waktunya lebih dari jamnya permohonan surat kegiatan, itu berarti apakah kita harus melampirkan 2 surat, mengirimkan 2 surat, membuat 2 surat begitu, atau hanya cukup 1 surat permohonan izin kegiatannya saja? Jadi maksudnya apakah kita harus menulis surat peminjaman ruangannya tersebut dan juga surat permohonan izin kegiatan, atau hanya cukup 1? Lalu pertanyaan yang ketiga, untuk alur tanda tangan sertif itu, jadi setelah sertifnya sebentar, saya buka dulu PPT-nya. Jadi setelah sertifnya itu ditandatangani, benar. Kan sebelum sertifnya dicetak itu harus dikonsultasikan kepada sekretaris SAC. Setelah itu berarti kita itu menyerahkan surat permohonan TTD dengan lampirannya. Jadi setelah dikonsultasi itu kita langsung menyerahkan berarti kan ya ke pihak SAC-nya. Kalau misalnya sudah disetujui gitu. Udah. Iya. Baik, saya akan coba menjawab ya terkait peminjaman ruang. Itu yang benar adalah kepada Sibiru. Kalau peminjaman ruang yang ada di Sibiru itu yang benar adalah kepada Kepala Biro Umum dan K3L. Terkait contoh yang tadi mungkin ada kesalahan, itu contohnya kepada Biro Humas dan Protokol itu biasanya teman-teman meminjam seperti nampan ataupun vas bunga ataupun kotak tisu itu untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan biasanya kegiatan seminar besar kayak gitu. Nah ini di contohnya itu adalah peminjaman barang berupa 1 buah nampan dan 2 buah vas bunga. Nah 2 buah vas bunga itu kan peminjaman barang. Nah itu untuk menunjang kegiatan tersebut yang dilaksanakan pada hari, tanggal, pukul, dan tempat pelaksanaan kegiatannya adalah ruang sidang utama Gedung AR Fahrudin. Jadi selain ruang itu alat itu juga bisa dipinjam ke unit lain. Contohnya alat yang ada di Biro Humas dan Protokol. Mungkin sampai di sini paham? Jadi yang di Sibiru itu untuk Kepala Biro Umum dan K3L, namun ada juga peminjaman untuk lembaga lain terkait alat maupun ruang gitu ya. Terus terkait permohonan izin kegiatan, misalkan nih malam hari kalian tuh belum tentu kegiatan itu diadakan di ruangan, jadi kalian belum tentu meminjam ruangan dan juga meminjam surat permohonan izin. Namun apabila kegiatan tersebut dilakukan untuk malam hari, biasanya kalau di ruangan ya kalian tetap harus pinjam ruangan. Kalau pinjam ruangan kan biasanya dikirim surat sebelum kegiatan itu terlaksana. Nah kalau permohonan izin nanti bisa 2 hari sebelum kegiatan ataupun 3 hari sebelum kegiatan, seperti itu. Jadi wajib permohonan izin kalau diadakannya itu hari Ahad dan juga di jam yang lebih dari jam 21.30 gitu. Jadi kalau misalkan peminjaman ruang ya tetap peminjaman ruang kalau kalian kegiatannya di ruangan. Namun kalau kegiatannya tidak di ruangan cukup permohonan izin saja gitu ya. Misalkan kalian ada kegiatan di misal Mapala ada kegiatan di dekat lapangan sepak bola itu kan ada climbing itu ya. Nah itu misal kegiatannya malam ya kalian harus izin, tapi tidak perlu permohonan peminjaman tempat, kecuali kalau kalian ada kegiatan itu di ruang sidang SC ya, nanti kalian harus peminjaman tempat seperti itu. Kemudian terkait sertifikat itu nanti kalian konsultasi terlebih dahulu apabila
sudah fiksasi, maksudnya sudah benar sertifikatnya, baru kalian buat suratnya dan surat itu dikirim ke LPKA bersama sertifikatnya, gitu ya. Jadi sertifikatnya dikonsultasi dulu, baru buat suratnya, baru surat itu dikirim ke LPKA untuk ditandatangani ataupun nanti diajukan ke wakil rektor gitu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Ya. Tadi atas nama siapa ya? Arum. Arum dari UKM apa? Saya. Oke. Selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noviana dari UKM KPM UMY. Mbak, saya ingin bertanya terkait tentang peminjaman ruangan. Jadi mungkin ini dari berbagai UKM juga pernah merasakan yang namanya tidak kedapatan tempat gitu, Pak. Jadi kemarin sempat ada case gini, kami sudah booking di biro umum. Lalu dari biro umum bilang boleh nanti setelah ini upload di Sibiru. Nah, setelah kami upload di Sibiru ternyata ada beberapa hal yang akhirnya surat kami ditolak gitu. Nah, dalam proses kita merevisi surat itu ternyata pas kita mau upload ulang sudah ada yang upload dari organisasi lain atau UKM lain. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana ya Mbak untuk mengatasi hal-hal tersebut, dan juga bolehkah kami ini dalam mengajukan tempat itu, misalkan kita mau menggunakan beberapa tempat yang sekiranya kosong dan otomatis kan kita perlu beberapa surat, jadi kayak mengajukan suratnya itu langsung double gitu Mbak. Nah, seperti itu. Terima kasih. Sebenarnya bisa, jadi misalkan kalian mau mengajukan surat untuk AMPI ada E6 ataupun E7, misalkan kalian perlu cadangan, itu sebenarnya bisa, cuman terkait ACC ataupun terkait ketersediaan tempat itu kembali lagi ke biro umum. Misalkan ada juga tuh ruang sidang utama ARA, itu biasanya dipakai untuk pimpinan, misal kalian pinjem bisa kalau itu tersedia, namun apabila pimpinan nanti akan menggunakan terus tiba-tiba surat kalian ditolak, ya itu sudah resiko karena itu tempatnya khusus untuk pimpinan, ibaratnya kayak gitu. Cuman kalau misalkan kalian pengen spare untuk peminjaman ruang, apabila nanti ditolak, nanti bisa kalian buat suratnya 2 seperti itu. Kemarin juga ada beberapa UKM itu buat cadangan karena ditakutkannya ruangan yang tersedia itu nantinya ditolak. Jadi lebih baik bisa spare seperti itu, atau nanti bisa follow up ke biro umum. Kalau misalkan kalian mau revisi surat itu, mohon untuk segera merevisi saja, dan juga mohon kalau misalkan si biro mau untuk menahan tidak meng-ACC, ya nanti tergantung kembali lagi ke biro umumnya seperti itu. Kalau kalian mau spare itu nggak apa-apa, bisa. Cuman kalau untuk di Sibiru kalian emang harus cepet-cepetan seperti itu. Jadi lebih baik kalau peminjaman ruangan ataupun peminjaman mobil itu jauh-jauh hari gitu. Baik, terima kasih Mbak. Selanjutnya yang bendahara silahkan. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan dari Mbak Uswa. Saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sebelum adanya ketentuan ini, kan kita sudah ada mengajukan proposal. Nah, misalnya di dalam RAB itu terdapat cetak banner. Terus kan kita belum tahu kalau ternyata ada pemberlakuan NPWP. Apakah saat nanti ternyata di cetak banner itu dari toko tersebut tidak ada NPWP dan tidak bersedia memberikan KTP-nya, apakah RAB dari si banner itu tidak dapat di SPJ-kan? Lalu yang kedua, terkait nota konsum yang kegiatannya dilaksanakan di kampus, apakah ada ketentuan harus dari Boga? Yang ketiga itu saat kita SPJ ternyata ada surplus atau uang yang sisa, apakah uang itu harus dikembalikan ke LPKA?
Begitu saja, terima kasih, Mbak. Langsung saja ya, kita jawab dulu satu-satu. Untuk yang pertama itu tadi permasalahannya cetak banner ya. Kalau misalkan beliau nggak mau ada NPWP-nya kalau NPWP itu pasti mereka mau, karena NPWP itu kan memang untuk setoran pajak. Jadi kita tuh pakai NPWP-nya dia buat bayarin pajaknya dia gitu. Itu nggak mungkin kalau NPWP nggak mau. Kalau KTP, nah kebanyakan nggak mau karena takutnya buat pinjol. Saya banyak banget ngalamin teman-teman alasannya karena buat pinjol lah, buat ini kalau KTP kan. Tapi kalau NPWP itu pasti semua mau. Makanya kalau teman-teman nyetaknya di percetakan yang udah kayak Jasmine gitu-gitu, Harta Arti ya, bukan deh Harta Arti sewa deh. Nah pokoknya Jasmine gitu-gitu pasti udah ada NPWP-nya dan itu pasti mau gitu. Terus yang kedua ada nota konsumsi ya. Kalau misalkan teman-teman kegiatannya di kampus, usahakan pesan konsumsinya dibuka. Tetapi jika anggaran, kan kalau buka itu kalau misalkan yang harga 10.000 konsumsi itu kan nggak ada. Teman-teman boleh banget beli di luar, tapi bikin surat. Jadi ada surat pernyataan bahwa teman-teman kenapa alasannya kok beli di luar. Itu kalau kegiatannya di dalam ya. Itu wajib disertakan suratnya. Kalaupun teman-teman belinya di luar itu sebenarnya nggak masalah. Kebijakan sekarang sudah agak lumayan ringan terkait beli konsumsi di luar boga, itu boleh. Ya tapi itu dengan syarat teman-teman harus bikin surat pernyataan konsumsi di luar boga, disertakan alasannya, gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan ternyata sekarang kita nggak usah harus bikin surat, nanti tak kabarin lagi ke teman-teman, karena kan sekarang di boga nggak ada nih harga 10.000, sedangkan budget teman-teman juga nggak mungkin sebanyak kalau kita beli di boga. Terus yang ketiga, misalkan SPJ-nya surplus. Kalau teman-teman tahu, surplus itu sisa, anggaran yang sisa. Defisit itu anggaran yang kekurangan. Kalau misalkan surplus, uangnya wajib dikembalikan ke kita, tetapi nanti akan balik lagi ke rekeningnya teman-teman, gitu ya. Tapi kalau yang di SIM itu nggak akan berubah. Tapi yang berubah itu nanti di sistem anggaran yang di keuangan. Soalnya kan kembalinya kan ke sistem anggaran yang keuangan. Kalau yang di SIM itu kan udah nggak bisa lagi kita otak-atik kalau sudah diverifikasi sama WR. Nah, jadi aku selalu bilang RAB itu wajib disesuaikan lagi sama kegiatannya agar surplus atau defisitnya tidak berlebihan, gitu ya. Ada lagi? Sudah, Mbak, terima kasih, Mbak. Lanjut, Mbak. Baik, Mbak, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, tadi pertanyaannya sudah ditanyakan oleh Mbak yang barusan, sama satu lagi untuk notanya sendiri itu apakah untuk nota honorarium dan penyewaan itu kita buat sendiri atau ada template-nya dari Mbaknya? Oke. Terima kasih. Langsung saya jawab. Untuk nota honorarium template-nya seperti ini ya. Nanti akan kami berikan RAR terbaru, panduan keseluruhan terbaru. Di situ ada kode rekening. Teman-teman kan pasti bertanya-tanya, kode rekening dapat dari mana? Nah, itu nanti akan kita berikan. Nanti kita akan buatkan panduan LPJ terbaru. Nanti untuk kwitansi honorarium itu wajib kalian yang membuat dengan kop sesuaikan dengan UKM masing-masing. Jadi kop ini kan masih kop LPKA nih. Nah, kopnya nanti disesuaikan sama UKM masing-masing, gitu ya. Terus untuk yang sewa itu wajib dari pihak yang menyewakan, tidak boleh dari teman-teman yang membuat, gitu ya. Kalau misalkan jasa perorangan itu bikinnya kayak gini, jadinya honorarium jasa. Misalkan kalian nyuruh minta tolong teman kalian buat desain, ya udah honorarium jasa desain video misalkan, masuknya ke sini teman-teman yang bikin. Tapi kalau sewa itu dari tempat penyewaannya yang bikinkan,
Gitu ya? Paham? Baik, terima kasih. Oke, penanya 4 pertama sudah kita lewati. Nanti bisa ambil dari presnya ya ke kami. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Boleh. Oke, Mbaknya dulu yang belakang yang berkacamata. Lagi sampai jam berapa? Sampai jam itu ya 10.30. Oke, makasih, thank you. Ini nanya selanjutnya nggak ada door prize ya? Iya, nggak apa-apa. Sebelumnya perkenalkan saya Isna dari UKM KPM UMY. Yang ingin saya tanyakan tuh untuk terkait anggaran dana non rutin, misal untuk lomba itu dari bisa kita anggarkan nggak Mbak? Misal sedangkan di kita di akhir periode itu bakal ada acara yang eventnya tuh bakal besar banget. Nah itu kira-kira kalau dana non rutin ini itu kira-kira dialokasikan atau dianggarkan berapa per UKM gitu Mbak setiap periodenya? Terima kasih. Oke, Ada yang mau nambahin? Oh, boleh. Ini juga terkait dengan dana non rutin, pengen tanya terkait jadi misalkan dari UKM itu ada yang ingin mengajukan proposal individu untuk lomba gitu Mbak ke UKM. Nah itu tuh kita itu bisa bantu buat lewat dana non rutin atau gimana prosesnya? Jadi misalkan anak itu pengen ikut lomba, nah dia itu tuh pengen sebagai perwakilan dari UKM KPM gitu misalkan. Nah terus habis itu apakah itu tuh bisa diambil dana non rutin dan adakah batasannya gitu? Misalkan kan kalau misalkan lomba itu tuh offline perlu perjalanan jauh, nah itu kan uangnya itu nggak sedikit gitu ya Mbak. Nah apakah itu bisa lewat dana non rutin dan apakah ada batasannya berapa gitu Mbak? Terima kasih. Oke, baik, langsung saya jawab ya. Untuk dana non rutin untuk lomba, terus teman-teman di akhir akan ada kegiatan lagi. Gini, saya menyampaikan ke teman-teman sekalian semua, kita setelah ada workshop ini, kita akan ada presentasi goals apa sih yang akan teman-teman lakukan dalam 1 tahun ke depan. Jadi teman-teman harus udah ada agenda apa aja yang akan teman-teman lakukan dalam 1 periode ke depan. Jadi untuk masalah anggaran, teman-teman yang tahu habisnya bakalan berapa, itu kan gitu. Terkait kalau misalkan di depan ada lomba, terus nanti di akhir ada kegiatan, ya itu nanti kita lihat dulu. Kan lomba juga kan nggak tahu nih bakalan di-ACC sama Mas Anggi atau enggak, kegiatannya juga nggak tahu bakalan di-ACC atau enggak. Nah itu tuh nanti tahu atau enggaknya berapa yang akan di-ACC-kan dan berapa yang akan dialokasikan, itu nggak ada patokannya ya, karena teman-teman berhak mengajukan, kita berhak mereviewnya, berhak merevisinya gitulah. Terus kalau misalkan tadi konteksnya itu anggota atau luar UKM? Anggota. Iya. Kalau anggota atas nama UKM, teman-teman boleh mengajukan. Tapi kalau misalkan dia di luar UKM, terus ada ngajuin ke teman-teman, itu kita nggak bertanggung jawab. aja nggak bertanggung jawab. Nanti yang bertanggung jawab itu prodi. Tapi kalau misalkan biasanya ya, kalau dari prodi itu anggarannya nggak ada terkait lomba misalkan, nanti anaknya akan langsung ke LPKA atau ke WR biasanya ngajuin buat anggaran, karena itu beda konteksnya lagi. Nah gitu. Tapi kalau misalkan anggotanya yang masuk, boleh ikut lomba gitu. Udah paham? Ada lagi? Berarti mau konfirmasi Mbak, jadi kalau dana non rutin itu sebenarnya nggak ada batasan? Enggak, bukan. Atau gimana? Dana non rutin itu kita juga nggak tahu. Yang tahu kan WR, makanya tadi saya ajukan ke WR dulu. Kalau WR verifikasi, teman-teman berarti maju gitu. Tergantung ACC berarti? Iya, makanya kita kan harus memilah dan memilih. Makanya ada beberapa UKM yang udah ngajuin non rutin, ngajuin rutin. Saya agak motong karena kita anggarannya bukan nggak terbatas, anggarannya kita terbatas, tapi kita belum tahu adanya berapa. Karena konteksnya rutin, non rutin, kompetisi itu anggarannya berbeda. Rutin
sendiri, teman-teman udah tahu berapa, non rutin nggak tahu berapa, yang kompetisi juga nggak tahu berapa. Masalah terkait kompetisi dan non kompetisi untuk yang non rutin, nah itu nanti sambil jalan verifikasinya berapa, nanti sambil jalan taunya. Kalau sekarang saya harus menyebutkan angkanya berapa, verifikasi atau enggak, itu kita belum bisa gitu ya. Paham? Ada lagi? Oke. Udah Pak, Mbak. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya Mbak monggo boleh di Mbak yang berjilbab coklat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faizan Rafifa. Saya sekretaris dari UKM PSM Sansan Voice UMY. Ada beberapa pertanyaan yang mau aku tanyakan. Yang pertama, jika proposal itu sudah jadi, lebih baik konsul kemana? Misalkan kan di dalam di dalam proposal itu kan jika proposal sudah jadi itu, maka konsul kemana? Ketika udah ada RAB itu kan pasti konsulnya ke Mbak Uswa. Nah, setelah RAB-nya udah di ACC, pasti kan dimasukin ke proposal. Apakah itu perlu dikonsulkan ke Mbak Ayun atau cukup ke Mbak Uswa aja? Kemudian yang kedua, LPJ itu pada setiap kegiatan ada batas maksimal pengumpulan atau tidak? Kemudian yang ketiga, ketika ada surat peminjaman ruang, apakah wajib melampirkan susunan acara? Misalkan kalau dari UKM PSM Sansan Voice sendiri kan biasanya ada latihan rutin tuh. Latihan rutin itu apakah selalu harus ada susunan acaranya, lampiran susunan acara? Iya, surat peminjaman ruang, kan tadi kan di PPT dijelaskan harus melampirkan susunan acara. Biasanya kami di ruang sidang SC. Udah, tanyanya ada lagi? Oke, aku bantu jawab yang terkait proposal ya. Untuk proposal itu kan jadi satu kesatuan sama RAB. Seharusnya itu kan tugas sekretaris, tapi selama ini konsultasinya ke saya, sebenarnya sama aja. Karena kan saya juga yang akan menilai LPJ kalian, bukan menilai sih, atau ACC atau enggak LPJ dan proposal yang di akunnya ya. Kalau kegiatannya kan Mas Angki, kalau LPJ-nya kan aku. Jadi kalau untuk proposal itu ke aku aja, LPJ sama, itu langsung ke aku. Soalnya kan nanti ngoreksinya barengan antara proposal sama RAB. Jadi kalau misalkan harus ke Mbak Ayun terus ke aku, itu agak ribet. Jadi mungkin nanti untuk proposal sama LPJ akan ke aku aja gitu. Paling nanti kalau misalkan hanya konsultasi proposal itu bisa langsung ke Mbak Ayun. Tapi kalau misalkan udah ada RAB-nya bisa langsung ke aku. Bisa langsung ke aku dengan syarat membawa RAB. Terus yang kedua, ada nggak batasan LPJ? Ada banget dong gitu. Kalau misalkan nih teman-teman makin lama mengajukan LPJ, makin lama teman-teman bisa mengajukan kegiatan lagi. Jadi maksimal untuk pengajuan LPJ setelah pencairan anggaran itu maksimal ya, itu 2 minggu. Tapi kalau yang non rutin usahakan 1 minggu. Karena gini, sekarang kita itu pengajuan non rutin untuk UKM kayak dipanggil deh kita. Pengajuan non rutin untuk UKM itu tuh biasanya turunnya berbarengan. Jadi kalau misalkan ada UKM A belum LPJ, UKM B udah, LPJ ini belum bisa kita LPJ kan, terkendalanya UKM A. Jadi maka dari itu setelah acara maksimal 1 minggu, yang non rutin wajib di LPJ kan. Kalau yang rutin, semakin lama kalian LPJ, semakin lama kalian bisa mengajukan anggaran lagi. Gitu ya? Paham? Oke. Terus lanjut ada tentang surat peminjaman, boleh Mbak Ayun? Terkait surat peminjaman tadi, apabila UKM dari SSW ya itu mau mengadakan latihan rutin dan memang tepatnya di SC, mungkin apabila tidak ada rundown itu nanti kalian harus jelas waktu kapan kalian menggunakan ruangan tersebut. Jadi waktu itu harus jelas kapan dan selesainya jam berapa, itu harus tepat karena biasanya
ruang SC itu dipinjam tidak hanya untuk UKM tapi mungkin ada dari komunitas seperti itu, makanya terkait waktu itu harus jelas untuk nanti bisa tahu apakah kunci itu bakal dikembalikan jam berapa, seperti itu gitu ya. Oke, aku nambahin lagi sedikit terkait pencairan anggaran teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah mengajukan anggaran terus anggarannya turun ngambil ke aku, itu sebelum teman-teman membawa LPJ akan turun 70% dari anggaran yang sudah diajukan dan 30%-nya lagi setelah teman-teman mengajukan LPJ. Makanya bisa semakin cepat semakin lebih baik gitu ya. Oke, untuk sekarang kita tutup pertanyaannya. Kalau misalkan memang ada yang harus ditanya-tanyakan lagi, nanti bisa ke aku langsung, aku ada di SC. Kalau misalkan nanti aku di SC nggak ada, teman-teman boleh langsung ngechat, cek dulu aja di SC, kalau nggak ada bisa langsung ngechat. Soalnya mohon maaf kalau misalkan aku agak slow respon, teman-teman banyak ada bendaharanya nggak cuma satu, ada bendahara panitia, ada bendahara 1, bendahara 2, kadang ngechatnya berbarengan, jadi mungkin aku agak slow respon, aku minta maaf. Selanjutnya terakhir aku akan menjelaskan terkait LPJ-nya. Tadi untuk template LPJ-nya belum disampaikan sama Mbak Ayun. Di sini kan ada proposal, template proposal nih, teman-teman udah bisa lihat. Untuk template proposal itu nggak jauh berbeda dengan template LPJ-nya. Template LPJ hanya menambahkan, di sini kan sampai bab 4 rencana tindak lanjut. Teman-teman tinggal menambahkan hasil tindak lanjut, gitu ya. Outputnya diganti, outputnya jadi apa sih yang udah didapatkan, gitu. Nanti untuk lampiran-lampirannya ada berita acara, daftar hadir, notulensi, sertifikat. Kalau misalkan ada sertifikat, dokumentasi wajib dipublikasikan. Kenapa kita ada publikasi? Karena teman-teman selama ini banyak yang kegiatannya tidak dipublikasikan. Itu kesulitan ketika kita ada penilaian SIMKATMAWA. Karena penilaian SIMKATMAWA itu kan buat kemahasiswaan gitu ya. Nanti bisa dibantu teman-teman publikasinya untuk mempublish kegiatan teman-teman dan dilampirkan link di LPJ teman-teman gitu. Nanti untuk semua akan kita rekap jadi satu, kita taruh di grup SAC, teman-teman bisa belajar dari situ dan teman-teman bisa bertanya ke kami ketika teman-teman tidak tahu, gitu ya. Aku sekalian nambahin ya. Sekalian nambahin, mungkin dalam waktu yang dekat ini kalian akan diminta, terutama mungkin nanti akan aku follow up ke sekretaris ataupun ke ketua, kalian akan diminta untuk mengumpulkan data prestasi UKM, baik itu mengikuti kegiatan yang ada sertifikatnya ataupun kejuaraan. Jadi walaupun teman-teman UKM ada yang mengikuti kegiatan namun tidak ada juara, untuk mengikuti kompetisi namun tidak ada juara tapi ada sertifikatnya, itu wajib dilaporkan. Nanti biasanya kita akan minta dalam waktu 1 bulan ataupun 3 bulan sekali. Jadi kalian wajib mendata ataupun merekap semua kegiatan, baik nama kegiatan yang akan dilaksanakan serta prestasi UKM. Prestasi UKM tidak harus juara, tapi kalian yang ikut prestasi dan ada ikut kompetisi dan ada sertifikatnya itu juga harus dilaporkan, gitu ya. Nanti kemungkinan aku akan follow up ke ketua ataupun ke sekretaris UKM masing-masing, gitu. Baik, terima kasih untuk perhatiannya teman-teman. Kita di sini sama-sama belajar. Kalau tidak tahu bisa nanya, kalau misalkan kesulitan dalam LPJ bisa nanya. Cukup sekian dari kami. Bila ada kesalahan, perkataan, perbuatan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.